Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat video presentasi terkait hasil laporan faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 5 Mendo Barat. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini kami beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rahmawati, NIM 2311017. Kedua, Koni Hartika, NIM 2311019. Yang ketiga, Sena Selvia, NIM 2311021. Baik, presentasi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Langkah-langkah observasi di SDN 5 Mendo Barat. Pertama, persiapan awal. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun kebutuhan awal proyek, mulai dari menentukan topik observasi, tujuan penelitian, serta instrumen yang akan digunakan. Pada tahap ini, kami juga membagi tugas antar anggota agar proses selanjutnya berjalan lebih efektif. Yang kedua, pembuatan surat izin observasi. Setelah semua kebutuhan awal siap, kami menyusun surat permohonan izin observasi yang ditujukan kepada pihak sekolah. Surat tersebut berisi maksud dan tujuan penelitian, waktu pelaksanaan, serta jenis kegiatan yang akan dilakukan, yaitu observasi, pembagian angket, dan wawancara singkat. 3. Pengajuan izin ke sekolah. Setelah surat selesai dibuat, kami mendatangi pihak sekolah. Di tahap ini kami menyampaikan maksud kedatangan, menjelaskan rangkaian kegiatan penelitian, menyerahkan surat resmi, menyesuaikan jadwal observasi sesuai waktu yang diberikan pihak sekolah. Setelah mendapatkan persetujuan, kami menyiapkan instrumen observasi dan angket sesuai jumlah responden. Yang keempat, pelaksanaan observasi dan pembagian angket pada hari pelaksanaan. Kami langsung melakukan 2 kegiatan utama, yaitu A. Pembagian angket. Kami membagikan angket kepada responden sesuai jumlah yang telah ditentukan. Setelah mereka mengisi, kami memberi penjelasan singkat mengenai tujuan angket dan cara pengisiannya. B. Observasi dan wawancara singkat. Kami tidak melakukan wawancara sebelum pembagian angket, tetapi wawancara dilakukan pada saat pembagian angket berlangsung. Pada tahap ini kami mengamati situasi kelas, guru, dan responden. Mengambil catatan perilaku atau kondisi yang relevan, melakukan wawancara santai kepada guru untuk menguatkan data dari angket. Yang kelima, pengumpulan dan pemeriksaan angket. Setelah angket dikumpulkan, kami memeriksa satu persatu untuk memastikan tidak ada bagian yang kosong, jawaban terbaca, semua lembar angket telah sesuai jumlahnya. Data kemudian kami input ke dalam Microsoft Excel sebagai tahap awal sebelum dipindahkan ke SPSS. Di sini terdapat tabel faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI di SD Negeri 5 Mendo Barat. Variabel minat belajar dari Harloch tahun 1993. Aspek perasaan senang, indikator saya merasa senang mengikuti pelajaran PAI item 1. Saya merasa gembira saat pelajaran PAI dimulai item 2. Aspek ketertarikan, indikator saya tertarik mempelajari materi PAI item 3. Saya ingin mengetahui lebih banyak tentang materi PAI item 4. Aspek perhatian. Indikator, saya memperhatikan penjelasan guru PAI dengan sungguh-sungguh item 5. Saya fokus saat guru menjelaskan pelajaran PAI item 6. Aspek keterlibatan. Indikator, saya aktif bertanya atau menjawab saat pelajaran PAI item 7. Saya ikut terlibat dalam kegiatan pelajaran PAI item 8. Variabel gaya mengajar guru, teori Grasha Teaching Styles tahun 1996. Aspek expert, indikator guru PAI menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Item 9. Guru PAI menguasai materi yang diajarkan. Item 10. Aspek formal auditory.
Indikator guru PAI memberikan aturan dan arahan belajar yang jelas, item 11. Guru PAI memberikan umpan balik terhadap hasil belajar siswa, item 12. Aspek personal model. Indikator guru PAI memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik, item 13. Guru PAI menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Islam, item 14. Aspek fasilitator. Indikator guru PAI memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan berdiskusi, item 14. Guru PAI membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, item 15. Variabel media pembelajaran, teori kerucut pengalaman Edgar Dell, tahun 1988. Aspek pengalaman bergambar, film atau video. Indikator guru PAI menggunakan video atau gambar dalam pembelajaran, item 16. Media visual membuat pelajaran PAI lebih menarik, item 17. Aspek pengalaman lambang visual. Indikator media gambar atau tulisan membantu saya memahami materi, item 18. Pengalaman televisi, tayangan video pembelajaran membuat saya lebih semangat belajar PAI, item 19. Variabel lingkungan belajar, teori behavioristik B.F. Skinner. Aspek penguatan. Indikator guru memberikan pujian saat saya menjawab dengan benar, item 20. Aspek pembentukan. Indikator guru membiasakan suasana belajar yang menyenangkan, item 20. Baik, di sini saya Koni Hartika akan menjelaskan teori-teori yang kami pakai untuk pembuatan instrumen kami. Nah, yang pertama yaitu minat belajar. Di sini kami mengambil teori dari Harlock 1993. Menurut Harlock, minat belajar merupakan kecenderungan yang relatif menetap dalam diri siswa untuk merasa tertarik, senang, dan terlibat dalam kegiatan belajar. Minat belajar tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan perhatian yang berulang-ulang. Nah, dalam pembelajaran, minat belajar mendorong siswa untuk mengikuti proses belajar secara sadar, fokus, dan aktif, tanpa paksaan. Minat belajar tercermin dari rasa senang terhadap pelajaran, ketertarikan pada materi, perhatian selama pembelajaran, serta keterlibatan dalam aktivitas belajar. Nah, semakin tinggi minat belajar, semakin besar peluang siswa memahami dan menguasai materi. Indikator minat belajar meliputi perasaan senang, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan siswa. Kemudian yang kedua yaitu gaya mengajar guru. Di sini kami mengambil teori dari Gracia 1996. Nah, gaya mengajar guru menurut Gracia adalah pola perilaku dan pendekatan guru dalam menyampaikan materi serta berinteraksi dengan siswa. Gaya mengajar mempengaruhi suasana kelas, kenyamanan belajar siswa. Nah, kemudian Gracia ini mengelompokkan gaya mengajarnya ke dalam beberapa tipe, yaitu expert, formal authority, personal model, dan fasilitator. Dalam pembelajaran PAI, gaya mengajar yang komunikatif, sabar, dan memberi ruang partisipasi siswa sangat berpengaruh terhadap minat belajar. Oleh karena itu, gaya mengajar guru dapat dilihat dari penjelasan, pemberian arahan, dan umpan balik, keteladanan guru, serta kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk aktif bertanya dan berdiskusi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran. Di sini kami mengambil teori dari Edgar Dell 1988. Teori kerucut pengalaman Edgar Dell menekankan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila melibatkan pengalaman konkret dan berbagai indera. Pembelajaran yang menggunakan media visual dan audiovisual lebih mudah dipahami dibandingkan pembelajaran yang hanya bersifat verbal. Media seperti gambar, video, dan film dapat membantu siswa memahami materi secara lebih menarik dan menyenangkan. Dalam pembelajaran PAI, penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan perhatian dan minat belajar siswa, khususnya pada materi yang mengandung cerita, nilai, dan keteladanan. Indikator media pembelajaran meliputi penggunaan media sosial, tayangan audiovisual, serta kemudahan siswa dalam memahami materi.
melalui media tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu lingkungan belajar. Di sini kami mengambil teori dari Skinner 1904. Menurut teori behavioristik Skinner, perilaku belajar siswa dipengaruhi oleh lingkungan dan penguatan yang diterima. Nah, kemudian lingkungan belajar yang kondusif dapat membentuk perilaku belajar positif melalui penguatan, pembiasaan, dan pengendalian perilaku maksudnya. Kemudian untuk konsep penting dalam lingkungan belajar meliputi reinforcement, shaving, extinction, discrimination, dan generalization. Lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan mendukung akan meningkatkan fokus dan semangat siswa dalam belajar PAI. Indikator lingkungan belajar mencakup kenyamanan kelas, dukungan guru, dan teman, suasana belajar yang tertib, serta adanya penguatan positif dari guru. Nah, itu saja mengenai teori yang kami pakai di instrumen yang telah kami buat. Ada 4 teori. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis kuantitatif kami. Baik, langkah pertama, buka SPSS, kemudian ke variabel view, kemudian input nama dengan label nama siswa, terus measurenya nominal, kemudian kelas dengan tipe numerik dengan label kelas siswa dan measurenya nominal juga, kemudian kuesioner 1 dan seterusnya dengan tipe numerik dan labelnya sesuai dengan kuesioner yang telah dibuat. Kemudian values-nya dengan skor 1 sampai 4 dengan measure scale. Kemudian ke data view. Nah, sudah di input. Kemudian ke analyze, kemudian ke deskriptif statistik untuk menghitung statistik deskriptifnya seperti mean-nya, minimum maksimum, standar dan standar deviasinya. Kemudian kuesionernya diletakkan ke kolom variabel. Kemudian centang min, standar deviation, minimum dan maksimum. Kemudian klik OK. Kemudian langsung hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menghitung uji validitasnya, ke analyze, terus correlate, terus bivariate, dan lihat nilai corrected item total correlation. Kemudian datanya diinput ke bagian variabel. Kemudian kita klik itu, terus OK. Ini dia hasilnya. Data dapat dilihat melalui seek to tilde. Item valid jika R lebih dari 0,30. Reliabilitasnya, langkahnya analyze, terus ke scale, terus ke reliability analysis. Input datanya ke kolom item. Modelnya model alpha. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Data reliable jika alpha lebih dari 0,70. Baik, sekian penjelasan mengenai temuan kualitatif kelompok kami. Kemudian adapun tahap penyusunan laporan. Di tahap ini menjadi bagian paling penting karena seluruh hasil kegiatan lapangan kami, analisis data, serta teman-teman selama proses observasi dirangkum secara sistematis. Adapun langkah penyusunannya, yang pertama mengorganisasi data lapangan. Kami mengumpulkan seluruh catatan yang diperoleh selama observasi, yaitu seperti dokumentasi kondisi kelas, hasil wawancara dengan siswa dan guru, kemudian hasil angket siswa, dan rekap input data Excel dan SPSS. Semua data ini kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori temuan observasi, data kuantitatif, dan data kualitatif.
Kemudian ada menyusun kerangka laporan. Laporan kami dirumuskan menggunakan struktur umum penelitian yang meliputi pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian landasan teori seperti konsep minat belajar, peran guru, serta faktor internal dan eksternal siswa. Kemudian ada metode penelitian seperti jenis penelitian, subjek, instrumen, dan teknik analisis. Kemudian ada hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan analisis SPSS. Adapun bagian pembahasan yang mencakup interpretasi hasil dan keterkaitan dengan teori. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Kerangka ini membantu penyusunan laporan agar runtut dan tidak tumpang tindih. Kemudian kami mengolah data menjadi narasi ilmiah. Setiap data yang diperoleh tidak langsung ditempelkan begitu saja, tetapi diolah menjadi narasi. Misalnya, hasil observasi dijelaskan secara deskriptif, menggambarkan situasi pembelajaran secara nyata. Hasil angket disajikan dalam tabel SPSS, lalu dianalisis arti dari nilai min, standar defisiasi, kecenderungan siswa, dan lain sebagainya. Kemudian hasil wawancara diringkas menjadi poin penting yang mendukung data kuantitatif. Pada tahap ini, kami menjelaskan korelasi antara data lapangan dan teori untuk memperkuat kredibilitas analisis. Kemudian tahap menyusun interpretasi akhir. Setelah semua bab selesai, kami menarik benang merah antara hasil observasi, hasil SPSS, dan pendapat guru. Interpretasi ini serta pendapat siswa. Interpretasi ini menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di kelas dan faktor apa yang paling berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Kemudian, sebelum laporan siap dipresentasikan, kami memeriksa tata bahasa dan format penulisan, memastikan semua tabel dan kutipan teori lengkap, melakukan revisi jika ada bagian yang kurang jelas, menyatukan laporan menjadi satu dokumen final. Kemudian laporan ini yang menjadi bukti tertulis dari seluruh kegiatan penelitian yang kami lakukan. Kemudian bagian penutupnya. Bagian penutup berisi rangkuman akhir dari seluruh proses pelaksanaan proyek observasi, mulai dari tahap perizinan hingga analisis data. Bagian ini sekaligus memberikan gambaran umum mengenai manfaat penelitian bagi mahasiswa, guru, maupun sekolah. Bagian penutup ini terdiri dari kesimpulan umum proyek. Dari hasil angket, observasi, dan wawancara ditemukan bahwa minat belajar dipengaruhi oleh metode mengajar guru, lingkungan kelas, karakteristik siswa, media pembelajaran yang digunakan, serta keterlibatan siswa selama proses belajar. Analisis SPSS memperkuat temuan tersebut melalui data statistik yang terukur dan objektif. Kemudian manfaat dan pembelajaran yang diperoleh. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan observasi kelas secara sistematis, mengumpulkan data menggunakan angket, melakukan wawancara yang efektif, serta mengolah data dengan SPSS secara profesional. Selain itu, kami belajar memahami dinamika pembelajaran di kelas, terutama bagaimana peran guru dan kondisi lingkungan dapat meningkatkan atau menurunkan minat belajar. Kemudian ada bagian rekomendasi untuk guru dan sekolah. Berdasarkan temuan penelitian, kami memberikan beberapa syarat seperti guru dapat menggunakan variasi metode mengajar agar siswa lebih terlibat, media pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan gaya belajar siswa, serta sekolah dapat meningkatkan sarana kelas agar lebih kondusif dan menarik. Kemudian ada bagian refleksi kelompok. Bagi kami sebagai mahasiswa, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menerapkan teori penelitian secara langsung. Kami belajar pentingnya komunikasi dengan sekolah, ketelitian saat mengolah data, kemampuan menganalisis angka menjadi kesimpulan yang bermakna, serta proyek ini memberikan pengalaman riset yang nyata dan aplikatif. Demikianlah presentasi kelompok kami mengenai alur lengkap pelaksanaan proses observasi melalui tahap perizinan, pengumpulan data, observasi lapangan, hingga analisis kuantitatif menggunakan SPSS. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pembelajaran baru, baik dalam memahami kondisi nyata pembelajaran di sekolah maupun dalam menerapkan metode penelitian secara langsung. Kami berharap hasil observasi dan analisis yang telah kami sajikan dapat memberikan manfaat bagi guru, pihak sekolah, maupun untuk pengembangan pengetahuan kami sebagai mahasiswa. Baiklah, saya akhiri. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.